Tragedi besar kembali terjadi. Cina luncurkan serangan kimia besar di Wuhan. Perang besar di Wuhan semakin mencekam dan menjadi topik utama di seluruh media dunia. TNI yang telah berhasil membombardir 2.000 tentara Pentagon dikabarkan telah berada di atas angin dan akan menjadi sejarah baru dunia karena berhasil mengalahkan pasukan elit terkuat di dunia. Dalam duel resmi untuk saling memperebutkan lab kimia di Cina, adu gengsi tersebut dikabarkan telah membuat seluruh Wuhan menjadi puing-puing karena adu senjata kedua belah pihak yang saling melancarkan serangan penuh mereka untuk menggapai kemenangan. Kami di lapangan memantau jalannya peperangan karena informasi yang sangat sulit untuk didapatkan. Dari laporan yang kami terima dikabarkan pasukan elit terdepan tengah mengejar musuh yang hendak disergap oleh pasukan elit TNI. Akan tetapi kejadian tidak terduga muncul seperti tragedi di Wuhan. TNI yang mengejar pasukan Pentagon tiba-tiba meledakkan gas kimia di tengah peperangan. Hal tersebut sangatlah tidak terduga. Pasalnya pasukan Amerika Serikat yang membela Cina masih berada di lokasi tersebut. Kejadian mengejutkan tersebut persis seperti tragedi yang terjadi di Hainan. Gap Komando mengatakan Cina menebar senjata gas beracun langsung di tengah medan pertempuran, serta menyebutkan radius penghancuran hulu ledak dan posisi tubuh bagian ekor rudal beracun. Mengkonfirmasi bahwa itu diluncurkan oleh angkatan bersenjata Cina dari arah barat daya dari balik tembok Cina, kata perwakilan resmi Kementerian Pertahanan. Joe Biden yang terkejut dengan tembakan gas tersebut menyalahkan terjadinya serangan senjata kimia karena Cina tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu akan serangan tersebut. Pihak TNI menyebut insiden itu sebagai tragedi tercela dan tidak bisa diabaikan oleh dunia yang beradab. Tindakan keji yang dilakukan oleh rezim Xi Jinping adalah konsekuensi dari dan kelemahan militer Cina di masa lalu setelah kekalahan beruntun yang dialami, kata juru bicara Pusat Penerangan TNI. Sementara itu, Xi Jinping menolak mengatakan tindakan apa yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap masalah ini. Namun dia mengungkapkan kalau Presiden Joe Biden sudah bicara dengan tim keamanan nasionalnya tentang masalah tersebut pada minggu kemarin. Banyak yang tewas termasuk perempuan dan anak-anak dalam serangan kimia di Wuhan. Kami juga tidak tahu tentang hal tersebut. Tapi radius gas mematikan tersebut juga mengenai kelompok kami dan warga di Wuhan. Pihak TNI menambahkan bahwa Cina akan membayar mahal karena melakukan serangan dengan senjata kimia ini. Petugas penyelamat dan para medis menyebutkan sedikitnya 70 orang tewas di Wuhan setelah gas beracun dijatuhkan. Mereka benar-benar pecundang dan terus melakukan cara kotor untuk mengalahkan pasukan Garuda. Kami tidak akan tinggal diam, ujar Komando TNI. Pemerintah Cina menyebutkan tuduhan adanya serangan zat kimia merupakan isapan jempol. Korps Komando mengatakan memantau laporan yang sangat mengganggu tersebut, bahwa yang perang bersama pemerintah Tiongkok harus bertanggung jawab jika zat kimia mematikan digunakan dalam serangan tersebut. Sejarah penggunaan senjata kimia oleh rezim terhadap harganya tanpa memikirkan resiko. Pusat media Asia menuduh sebuah bom barrel yang diduga dijatuhkan oleh sebuah helikopter disebutkan berisi sarin Union of Medical Relief Organization, sebuah organisasi sosial yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan kepada BBC bahwa mengkonfirmasi korban tewas mencapai 70 orang, akan tetapi seorang juru bicara mengatakan laporan di lapangan menunjukkan jumlah korban tewas yang lebih besar, yaitu mencapai 180 orang. Dia mengatakan sebuah laporan menyebut orang-orang dirawat karena kejang dan mulut berbusa. Penggunaan gas tersebut semakin menguat. Kantor berita pemerintah Rusia juga menyebut laporan tersebut dibuat oleh Beijing.com. Sebuah misi PBB mengkonfirmasi penggunaan saring setelah sebelumnya laporan Indonesia untuk meminta pemerintah menyebutkan siapa yang bertanggung jawab dan mengatakan hanya pasukan pemerintah Cina yang dapat melakukan serangan tersebut setelah perang yang berlangsung di Hainan, dan tebakan yang sekarang terjadi akan menguatkan laporan TNI karena gas beracun tersebut lebih mematikan. Saat mati langkah oleh serangan siber Cina, tembakan bom Qatar di Wuhan, kekalahan beruntun Cina kepada Indonesia memaksa pihak Tiongkok menggunakan cara licik setelah sebelumnya menembakkan senjata kimia kepada TNI Indonesia yang menghujani Wuhan dengan 36 rudal dan serangan udara mematikan yang ditargetkan untuk menghantam tembok Cina dan menerobos masuk ke jantung kota intelijen. Intelijen mengungkapkan bahwa Cina berencana menggunakan bom Qatar hingga situasi pun makin memanas.
Terbaru, para ahli dari Badan Energi Atom Internasional atau IAIR akan segera tiba untuk menindaklanjuti tindakan Cina. Dalam sebuah cuitan, Menteri Luar Negeri mengatakan telah berbicara melalui telepon dengan Direktur Jenderal. Ia pun sepakat untuk mengirimkan timnya demi mengetahui lebih jauh terkait tuduhan ini. Indonesia sendiri akan mengangkat masalah bom kotor karyawan keamanan PBB. Selain perkara bom kotor, Indonesia juga telah melaporkan serangan kimia Cina di Hainan. Bom mobil My Little Pop melukai 5 orang, sebuah bawah mobil meledak di dekat stasiun TV lokal di kota Wuhan yang diduduki TNI pada Kamis pagi. Menurut otoritas lokal, bom ini melukai 5 orang anggota Dewan Regional yang ditunjuk mengatakan kepada media pemerintah Indonesia, RIA Novosti, bahwa insiden itu adalah serangan teroris militer Indonesia. Indonesia mengklaim bahwa pasukan Cina di Wuhan yang diduduki sedang mempersiapkan posisi pertahanan di sepanjang tepi timur sungai, meninggalkan jalur kecil untuk potensi mundur dari tepi barat Eropa. Dukungan untuk Cina selain itu, Kanselir telah menyerukan rencana Marshall baru untuk membangun kembali Cina, mengacu pada program pembangunan yang disponsori Amerika Serikat yang bertujuan untuk merehabilitasi ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Kedua untuk menjaga demokrasi di benua itu. Hal itu disampaikan dalam sebuah konferensi di Berlin. Presiden Xi Jinping pada konferensi Berlin mengatakan rudal TNI dan pesawat. Perbuatan Iran telah menghancurkan lebih dari sepertiga sektor energi Cina serta demo besar yang berlangsung. Serangan itu ditujukan untuk membuat lebih sulit bagi kami bertahan di musim dingin, kata Xi Jinping. Berbicara melalui tautan video, Presiden Jerman kunjungi Cina, Presiden Jerman Frank-Walter Ukraina untuk kunjungan mendadak hari ini. Ini menandai perjalanan pertamanya ke negara itu sejak serangan Indonesia menghancurkan keangkuhan Jerman. Pesan saya kepada rakyat Cina adalah Anda dapat mengandalkan Jerman. Kami akan terus mendukung Cina secara militer, politik, finansial, dan kemanusiaan, ujarnya. Dukungan untuk Cina selain itu, Kanselir telah menyerukan rencana Marshall baru untuk membangun kembali Cina, mengacu pada program pembangunan yang disponsori Amerika Serikat yang bertujuan untuk merehabilitasi ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Kedua untuk menjaga demokrasi di benua itu. Hal itu disampaikan dalam sebuah konferensi di Berlin. Presiden Xi Jinping pada konferensi Berlin mengatakan rudal TNI dan pesawat. Perbuatan Iran telah menghancurkan lebih dari sepertiga sektor energi Cina serta demo besar yang berlangsung. Serangan itu ditujukan untuk membuat lebih sulit bagi kami bertahan di musim dingin, kata Xi Jinping. Berbicara melalui tautan video, Presiden Jerman kunjungi Cina, Presiden Jerman Frank-Walter Ukraina untuk kunjungan mendadak hari ini. Ini menandai perjalanan pertamanya ke negara itu sejak serangan Indonesia menghancurkan keangkuhan Jerman. Pesan saya kepada rakyat Cina adalah Anda dapat mengandalkan Jerman. Kami akan terus mendukung Cina secara militer, politik, finansial, dan kemanusiaan, ujarnya.